manjatnya cuma 2 runner udah jatuh 2 apa 3 runner gitu karena lama di pasang runner nggak bisa gitu. Nah habis pulang dari mereka dari itu yang ikut bang senior Solo. nah yang Solo terus pulang dari itu nggak lama sekitar pertengahan tahun itu bikin lagi seleksi rekrutan jadi buat diambil buat PON gitu. PON 2000 ada kali 20 orang ikut. Nah itu setiap seminggu sekali ada tes fisik dari Pemprovnya. Paling rajin datang saya nggak pernah bolos. Iya saking maunya mungkin atau semangat lah istilahnya kan. Nah terus kenal dong semuanya. Nah saya pas ikut seleksi itu saya udah ketiga. Nah seleksi rankingnya jadi ngalahin yang ini. Kan pertama tadinya seleksinya awal bulan ya pas mau Kejurnas Solo itu. Nah pas seleksi lagi saya udah bisa ketiga ngalahin banyak senior gitu. Oh yang di atasnya gitu. Makanya saya jadi masuk di Planda. Cuman waktu itu rame masih. Itu masih lead atau boulder? Masih lead. Lead sama speed cuman saya lead. Lead. Lead sama speed klasiknya. Dulu pokoknya yang ikut aja dah apa kata senior. Gak pernah bantah. Kayak disuruh ikut latihan kayak militer ikut ya. Latihan kayak Mapala ikut gitu. Dulu. Cuma yang saya nggak kepikiran lah yang tadi tuh yang apa yang pohon asam yang dipotong-potong itu kan sama saya nggak kepikiran seperti itu. Cuma kan waktu zaman saya tuh istilahnya orang yang bisa naik pohon misalkan atau naik pohon kelapa gitu kan. Saya sendiri kan jadi orang kampung sama juga lah misalkan bisa naik pohon gitu istilahnya kan beda lah namanya. Tapi kalau saya waktu kecil emang suka naik kalau di kampung kan saya dari PD tuh ke Banda Aceh sekolahnya SMA nya di Banda Aceh soalnya. Jadi zaman saya SD SMP itu emang tukang naik pohon kelapa gitu. Suka naik kan di kampung saya banyak kelapa punya nenek saya aja tuh luas kan lahannya banyak kelapanya terus belakang rumah saya banyak kelapa juga. Wah kadang tiap hari naik kelapa ngambil kelapa muda punya orang enggak kadang punya nenek kadang punya temen suruh manjat ambil kelapa ambil kadang nyoba dulu di atas sambil motong jari ini makanya nih kuku kayak gini nih bekas potong kelapa dulu. Sejarah lagi tuh. Ini kan kuku beda dah gitu kan beda tuh ini dulu pernah putus waktu kecil sama golok lagi motongin kelapa di atas nih kena gini udah darah cecoran putus nek tinggal dikit nih tinggal dikit di sini udah lama-lama hilang gue yang baru kayak gini. Punya dasar sebenarnya emang dasar suka apa sering manjat pohon ya kan istilahnya kalau orang yang biasa kan lihat ketinggian kan takut atau gimana lah gitu kan pas kenal manjat tahu manjat ditekunin terus cepet bisa gitu saya. Iya karena tadi basic itu ya. Saya daripada anak sekarang itu kan manjatnya dari kecil udah SD kelas 6 tuh kelas berapa lah kelas ada dari manjat tapi menang udah gedenya juga menang jarang gitu. Nah kalau saya itu dulu kenal manjat dari SMA setahun 2 tahun itu saya udah berprestasi gitu. Udah maksudnya kalau saya pergi ikut lomba di mana itu udah finalis terus nggak bisa juara 1 tapi juara 3 juara 2 itu udah bisa nominasi lah istilahnya diperhitungkan gitu cepet karena kan bertahun-tahun aja buat masuk finalnya susah
pon aja saya 2 kali itu. Pon 2000, pon 2004 itu belum bisa ngomong apa-apa. Harusnya pon 2004 itu saya udah bisa prestasi, cuman mungkin pola latihannya aja karena nggak bener ya, karena sering di Jakarta kan nggak sendiri gitu, kadang lari ke sana kadang lari ke sini, jadi nggak fokus. Ya taunya lah kalau dulu itu latihannya endurance gitu ya, punya manjatnya apa, nggak kepikiran ke yang maksudnya yang modern sekarang ini gitu. Punya kuat aja manjatnya. Kuat. Power ya. Iya. Nah, kalau saya mah cepet ininya, jadi cepet lah adaptasi mungkin ya. Ngikutin perkembangan itu cepet. Orang begini saya udah harus bisa gitu. Bisa ngulik mungkin ya. Bisa ngulik gitu. Ya intinya mah kita mau belajar gitu. Ada kayak orang gitu, dia nggak bisa megang sloper, kan itu sebuah kelemahan apa di seseorang ya. Nah kalau saya enggak, kalau saya ini saya kayaknya kurang di sloper. Nah saya belajar gitu di sloper itu, di push gitu. Kok nggak bisa, kurang frame-nya. Ya saya juga belajar gitu. Jadi belajarnya itu di ketemu kompetisi, setiap kompetisi itu kan pasti beda-beda jenis pegangan. Di saat kompetisi ini sekarang saya jatuhnya di poin seperti begini, saya pulangnya itu belajar gitu. Diulangi lagi yang gitu. Maksudnya kemarin saya jatuhnya di poin begini, gitu. Nah, saya harus belajar gimana memecahin biar kuat megang poin itu gitu. Nah dulu saya gitu, diulik lah istilahnya, mengulik gitu kan. Makanya saya mau crane, mau slab, mau sloper bisa semua gitu. Ya ketambah mungkin sekarang ya istilahnya jam terbang gitu ya. Tetap aja juga sekarang kan modelnya pilot. Model pegangannya kan kalau sekarang itu volume itu ini dia megang gini, jadi ininya nih ke sudut itu dijepit, jadi ininya harus kuat. pergelangan itunya. Nahan. Nah ini ini kayak dengan siapa yang itu Parji Lolo ya, yang Jakarta tuh. Iya. Dia kan orang aslinya bukan orang Jakarta, Palu dia. Sulawesi. Ya nggak tahu lah ceritanya dia mau bisa ke Jakarta tuh nggak tahu gimana. Tapi ya usahanya gitu yang saya itu kan, saya baru tahu kalau dia ini orang Aceh. Terus sekarang tahunya gitu. Karena saya berpikir orang daerah juga bisa gitu, kenapa saya tidak? Kenapa saya tidak gitu kan, seperti itu. Itu rata-rata yang begitu kebanyakan orang daerah ini. Orang daerah. Pasti mereka itu rata-rata berani ngambil resiko. Yang pertama berani nahan lapar. Motivasinya. Iya. Termasuk itu. Ya kan namanya orang rantau itu pasti kan haus, lapar itu kan udah biasa. Ya itu pasti nggak mungkin kalau memang kita orang mampu ya. Iya. Nggak apa-apa direkam nih. Aduh, direkam. Mumpung ketemu. Aduh.
Ya rata-rata kan gini dia, orang rata-rata istilahnya kan mau instan lah gitu kan. Ya, cerita Ambi misalkan yang tadi apa dari potongan pohon-pohon gitu, terus apa naik-naik pohon kan. Ya orang rata-rata itu malah udah mau lewat, mau jadi kan, nggak bisa seperti itu kan. Iya. Kalau saya mah manjat dulu tuh paling sering ditanyain sama senior-senior, Ri, cita-citamu apa? Pengen jadi atlet nasional, nah, gitu kan. Iya. Pasti gitu. Tapi emang ya proses sih yang susah sih prosesnya. Sebenarnya kalau zaman sekarang itu kayak dulu aja nih, maksudnya sering kompetisi gitu kan. Dari kan sekarang itu dari tahun 2007 ke sini itu jarang kompetisi, bukannya jarang, maksudnya nggak kayak dulu sebulan bisa 3 kali gitu ya. Oh jadwalnya. Nah, kalau memang sekarang itu bisa kayak gitu, mungkin saat tapi sekarang itu proses mentalnya itu lebih bagus. Karena kalau membentuk mental itu sebenarnya dari kompetisi kecil, kompetisi besar, kompetisi lah. Iya. Itu lebih cepat. Ya kasarnya kan dari mental. Contoh aja lah kompetisi tingkat RT misalkan, terus tingkat RW, naik lagi kan tingkat desa, tingkat kecamatan kan seperti itu gitu kan. Waktu zaman saya juga dulu kan istilahnya cuma apa ya, mau ngikutin terus yang uji mental juga. Kadang ya ujung-ujungnya waktu zaman saya tuh koleksi kaos dulu lah gitu kan, belum termotivasi begitu jauh gitu. Karena masih apa ya, mungkin percaya dirinya belum inilah waktu zaman saya dulu itu. Belum benar-benar apa ya, belum terbentuk lah gitu. Yang pas zaman Panjul mungkin ya Jul ya. Ya dari Tasik lebih istilahnya lebih tertata mungkin lah gitu. Ya dari segi latihan macam-macamnya gitu. Karena waktu di Tasik yang ada papan cuma satu dulu mah. Cuma satu gitu. Universitas Sriwangi. Zaman saya tuh. Ya kalau sekarang mah ya istilahnya ngampar lah, kalau bahasa Sundanya tuh di mana-mana ada sekarang. Banyak pilihan gitu. Kalau sekarang juga di Aceh tuh susah manjatnya juga. Dari setelah dulu habis tsunami lah. Sebelum tsunami itu masih rame. Tapi setelah habis tsunami itu udah bukan ada cuman jarang. Ada ya. Nggak kayak dulu tahun 2000-an itu, di Aceh juga rame manjatnya. Itu kalau ada misalkan kayak lomba biasa aja tuh, lomba open biasa di sana, itu pesertanya kadang sampai 80 orang. Kan lumayan. Kalau sekarang itu paling misalkan bikin se-Aceh aja tuh paling pesertanya 30 orang. Dengan turunnya jauh, kadang nggak nyampe gitu. Sama sekarang kalau di Tasik paling banyak 60, 30. Rame emang dulu, zaman saya baru kenal manjat ya. Terus sekarang anak sekarang susah. Ya mungkin harus motivasinya sih yang gede mah. Iya, Motivasi ya. Kemauan diri sendiri dulu. Kalau zaman saya dulu mah, saya mah berantau, nggak punya duit sama sekali. Berani aja. Dompet kosong jalan aja. Kasarnya gitulah. Iya. Lu di mana duit bang? Ya kan dulu pulang pon itu 2000. Punya duit itu, nyimpan duit itu cuma 250.000, itu juga pernah saya pakai. Disimpan aja. Simpen aja. Habis apa, takut pengen pulang atau apa, jadi pengen punya pegangan gitu.
itu juga saya pergi udah duit itu di dalam tas aja nggak pernah dibawa-bawa lama kan. Ada kali sampai setahun saya dulu sampai pulang ke Aceh itu sampai nggak sampai duit itu kepake karena saking nggak ada duit lain lagi. Sampai itu dikumpulin duit tuh sama pemanjat DKI. Sumbangan tuh ambil buat pulang ke Aceh gitu. Ya sempet kayak gitu saya. Benar. Itu sampai kumpul 600 ribuan ada. Beli tiket bis tuh sekitar apa dulu. So Otoy yang beli itu Otoy DKI itu yang sekarang juri yang pernah jatuh di tebing Parang. Dulu di PIN kalau Inamul tuh pernah tidur di counter itu sering tidurnya sendiri kan. Kalau tinggal mah ya ditanya mana-mana ya saya gimana punya teman. Pokoknya nggak ini aja saya nggak jadi halangan. Mau kemana-mana itu udah aman ya udah. Aman ya. Udah ada duit nggak ada aman aja. Iya. Saking nggak punya duitnya nih ya kadang bisa berangkat nih bayar kopajak. Kalau zaman dulu kan masih 1.000 apa gopek ya masih 1.000 kalau nggak salah. Itu begitu pulang cuman sisa duitnya itu 500 perak. Kadang minta sama temen, lu punya gopek nggak? Nah dia minta doang gopek doang mintanya buat ongkos. Nggak minta banyak nggak nanya juga udah nih ada nih ya, langsung dikasih udah saya pulang dulu ya. Tapi pulangnya itu malam jadi saya latihan gitu. Bisa habis isya pulang. Itu dulu pokoknya kadang saya berangkat pergi latihan nih. Nah, hari ini kenal sama Panjol misalkan di kampus mana gitu latihan kan. Udah ntar Panjol ngajak saya yuk pindah ke rumah saya. Udah saya nggak nolak. Ikut aja. Nah, gitu dulu 2 hari ada kan udah 2 hari udah ntar yuk kita latihan sana lagi. Terus ntar ketemu lagi siapa lagi pemanjat di mana gitu. Diajak lagi ke rumahnya ayo udah ikut. Kalau laki ikut aja. Ikut aja. Itu pokoknya. Perjuangan. Survival. Perjuangan lah. Tapi dia memanjat juga, dia juga seneng gitu kan. Ada teman latihan. Bule DKI itu kan. Yang suaminya Emi Jenah. Itu dulu temanku latihan kemana-mana itu. Gitu. Banyak sih sebenarnya. Dulu di Jakarta tuh kan, aku kan suka di PIM Pondok Indah Mall gitu latihannya. Di situ punya klub namanya KGB, kelompok gabungan Bilayer. Terus ada lagi yang daerah Ciputat namanya Poros Tengah, yang Depok Koreo. Terus yang daerah Grogol sana ada lagi apa gitu namanya, dan anak kampus. Jadi kalau pada ngumpul itu ramai pada datang ke wall PIM gitu kan. Terus manjatnya kadang sampai jam 10 malam sampai diusir sama satpam gitu. Iya ramai kan. Jadi kelas malam, jadi mereka datang kadang sore jam 4 gitu kan. Kadang kalau masih siang itu kan banyak yang manjat anak kecil. Gitu. Jadi nggak bisa ikut latihan, paling manjatnya itu habis maghrib baru udah mulai manjat. Rame gue. Itu kalau ada kompetisi udah bawa klub masing-masing ya, gitu. Rame bersaing seru dah pokoknya. Kalau sekarang nggak ada lagi kayak gitu. Susah. Beda zamannya ya. Beda.
sekarang misalkan nih pencap saya nih mana gitu, misalkan saya pencap mana gitu, terus mau latihan gabungan ke mana, itu udah prosesnya udah ribet. Aduh nggak bisa sekarang dipakai pasti gitu ya. Kalau sekarang Dulu mah nggak jahil mungkin ya. dulu enggak, zaman dulu itu udah yang penting mah rame, Beda klub juga nggak masalah nggak gitu. masalah, seneng malah gitu. Banyak teman lah, banyak orang ya. Ya nggak jauh lah, termasuk profesi kan juga pasti gitu. Apalagi mau pada persiapan pon numpang latihan di wall provinsi aja nggak dikasih pasti. Rahasia gitu atau apalah. Rahasia atau apa. Karena kan manjat itu belum tentu juga dia yang juara, belum tentu kan. Sama juga manjat itu atur nasib. Belum tentu kita kuat bisa menang. Kalau manjat itu kalau saya manjat tuh nggak kuat-kuat banget, Kuat banget. cuman saya pakai otak manjat. Ada yang nutupinya gitu ya. Dulu pengalamannya panjang kan. Jam terbang, pengalaman kompetisinya itu. Makanya saya bilang dulu itu kompetisi bisa sebulan 3 kali, kadang sebulan 2 kali. Iya. Saya nggak pernah absen, pasti ikut terus. Mau ada duit enggak, kadang didaftarin kan. Sama orang. Kalau ada kompetisi itu nggak ada duit sedih saya. Kenapa sih? Itu sedih. Udah berangkat sana nih. Ada uang pendaftaran doang 35, padahal 35.000 doang nggak punya pendaftaran dulu. Dikasih sama temen ya. Didaftarin lah gitu. Didaftarin. Pernah sering kayak gitu, saking nggak punya duitnya. Ya bertahan aja. Latihan. Dulu udah dikenal sebagai Amri sekarang atau belum? Udah. Udah Rame tuh. Kalau di Jakarta tuh dulu siapa sih yang nggak kenal tuh anak Aceh tuh, pasti kenal semua. Jadi kalau istilahnya merek Aceh pasti ke Amri itu. Iya. Pasti. Nggak ada lagi soalnya. Nggak ada lagi. Karena ada ya yang ikut Regnas siapa? Kalau ada itu anak didikan saya juga Sawin. Vidi juga. Nggak dia Banda Aceh. Jauh ya dia. Regnas jauh. Ya, makanya. Dari Aceh langsung ke Jakarta kan baru. Udah berangkat dari Jakarta. Iya. Tapi Dari sekarang dari Jakarta. di tanggal kemarin 18 tuh. 14 sudah apa? Kemarin ya. Kalau nggak salah Amri itu sama Bucek bukan ya? Kalau nggak salah, kalau ada Amri ada Bucek katanya. Iya. Nah bisa apa? Nah makanya. Bisa bareng itu gimana tuh ceritanya? Nah itu makanya ceritanya. Gimana? Terus suka ketemu sama adiknya Fatir. Fatir, yang si abah-abah itu. Itu teman saya. Dulu saya sering nginep di rumahnya. Dia itu kan makanya itu kenalnya di tim Pondok Indah Mall itu. Dulu kan ada climbing wall gitu. Iya. Yang buat komersil juga itu, yang buat manjat. Nah dia sering datang ke situ manjat. Sama bareng gitu. Sama ceweknya kadang manjat. Saya sering temenin. Udah lama-lama ini jadi temen akrab. Sering diajak ke rumahnya, sering pergi kemana-mana, kadang suka diajakin. Sering ini lah.
Ya waktu di Cikole juga kan ada ya kalau nggak ada salah. Nah, khusus nonton saya itu. istilahnya kan spesial gitu lah. Datang khusus dari Pelabuhan Ratu itu bela-belain datang. Maksa yang datang ke Cikole waktu itu. Maksain. Waktu Opatir mah waktu sempat syuting di rumah yang mau ke Pila itu kan sempat syuting juga ya Abah itu yang Patir tuh waktu si Boy anak jalanan kalau nggak salah. Oh iya. Ya ketemu istilahnya artis saya ketemunya di rumah itu gitu. Jadi mereka ikut sewa rumah lah istilahnya buat Di syuting. Cikole. Waktu zaman ya dangdingdung lah. Iya. Wah namanya orang hebohnya kayak di pasar itu mas. Kan gosipnya tuh si Boynya datang. Jadi orang tuh ada syuting anak jalanan katanya. Yang dihebohkan tuh si Boynya datang gitu. Pertama nggak datang, cuma yang datang tuh kan si Abah sama si Raya, terus si Mondi sama Dangdingdung gitu. Artinya cuma itu sebetulnya. Cuma hebohnya oleh. Kalau dulu kan saya suka nemenin dia syuting. Oh iya. Dulu kalau lagi pagi kadang suka nginap di rumahnya. Udah ajakin. Nemenin dia syuting. Karena sekarang jarang di Jakarta jadi jarang ketemu. Dan kawinnya juga sama si Vera tuh rumahnya daerah rumahnya mobil itu gimana dari daerah Buah Batu apa daerah mana gitu gimana rumah bagus kan si Vera itu tukang gitu cuman namanya lupa. Dari berapa dia itu rumahnya. Ya kan yang jadi pertanyaan saya tuh saudaranya atau apanya gitu kan. Pokoknya kalau ada Amri katanya pasti ada Bucek lah. Kalau sama Bucek itu ya karena ya sama Pasir kadang suka ke rumah Bucek gitu. Lagi zaman dulu Bucek bukan sama Ricky DJ ya. Oh iya. Setelah cerai kan dia kawin lagi sama Mbak Sila namanya artis juga. Orang kaya juga satu sekarang cerai lagi katanya. Itu di rumahnya banyak ini binatang kayak harimau ada 2 bisa ditimbang. Banyak lah di rumahnya luas. Ini jadi depan rumahnya itu begitu kita masuk sebelah kanannya itu ada kandang harimau di Sumatera ada 2 ekor. Gede gini ada ini kandangnya. Itu udah harimau. Ini kan ini pagar kayak gini. Datang di sini diri sini. Pas kita diri ke depan dia di situ. Dia harimau ini nggak mau dilihat kita. Matanya kepalanya di ini. Coba ini langsung hadap ke belakang. Menghadap dia. Itu udah deket kita itu mau nerekam. Harimau gitu. Nah itu pokoknya suka itu kan kalau pergi ke puncak ada terjun pahit itu Paralayang. Paralayang ya. Bareng Bucek. Nah seringnya kalau syuting jadi kan suka nongkrong sering nongkrong lah kalau malam sama Bucek. Dia dulu kan punya kru tukang syuting film semua, bikin film sama anak-anak IKJ Jakarta. Nongkrongnya kali di IKJ itu bareng Bucek. Kalau malam. Sekarang aja dia
udah jarang ini ya. jangan pernah ketemu. Saya jarang di Jakarta itu semenjak tinggal di Bekasi, terus sering pada di sini kan di Bandung. Oh, di Bandung ya. Dari 2006. Pengalaman asik lah. Istilahnya apa? Oh dulu saya sering ini jadi figuran. Figuran. Ini sinetron. Dulu sering jadi figurannya pang lewat doang. Kadang duduk di kursi doang gini. Terus artisnya lewat nih lagi ngobrol-ngobrol. Saya kadang ngobrol makan gini pura-pura gimana gitu. Mau foto bareng nggak? Kita tanda tangan. Dibayar tuh sekali cuman dulu doang kan dibayar di situ kurang 50.000 gitu. Kalau film 80.000 duduk doang tribun nggak ada yang film. Iya sering Ya. Kita itu dulu sempet bikin ini agensi yang merekrut orang-orang cewek cantik sama cowok ganteng buat dibawa ke ini kalau ada casting film apa sinetron kayak gitu mungkin ya. kita telepon mereka Seksi gitu. di casting Di casting. Jadi Amri mah nggak usah casting, langsung aja lah hajar ya. Enggak, kita tukang ini tukang telepon ada casting mau nggak ikut terus sekarang nyari sampai 100 orang harus dapet. Kita cari mahasiswa yang cakep-cakep mau nggak ini ikut casting film ini gitu kan lumayan ntar kalau tahu bisa jadi artis gitu. Bagian promosi jadi sales. Cewek cantik begitu datang casting tuh pakai baju pakaian ini ngeblak gitu cantik Kan biar kepilih itu. artis gimana sih? Iya. Pakaiannya kadang bahaya orang. Sempet tuh bikin gitu, bikin agensi koleksi model-model tuh dulu banyak. Koleksi aja. Ya sebenarnya orang kan pada mau masuk TV kasarnya kan seperti itulah. TV masuk layar lebar lah. Kalau main film itu kan dia nggak sembarang nunjuk. Dia pasti di pemerannya itu pasti di casting dulu. Karakter seperti apa nanti yang sutradara pengen kan yang punya film itu pengen. Ya nyari orangnya, ini cocok nggak orangnya gitu kan. Ini cocok, dia cocok buat pemeran ini kan bisa gitu. Iya. Nggak sembarangan nunjuk. Terus artis itu bayarnya mahal artis itu duitnya banyak mahal. Zaman dulu aja tuh parkir bisa laku, kalau sinetron itu berapa episode dia bisa laku kadang 500 juta. Iya dulu, zaman dulu apalagi sekarang. Kalau iklannya, kalau misalnya iklan kadang sekali paling bayar 60 juta dadakan gitu kan. Kalau iklan kan cepet sih, syutingnya nggak lama, paling sehari beres, 2 hari lah bayarnya 60 juta. Budgetnya gede. Kalau iklan kan ini soalnya gede pasti bayarannya, karena dia sponsor misalnya sponsor kayak apa gitu, Promosinya. promosiin punya
syutingnya sebentar doang, bayarannya gede. Gila ya. Kalau film bayarannya nggak terlalu gede. Kalau film itu cuman dia, kalau artis itu belum main film, belum terkenal gitu. Iya. Itu kalau artis. Kalau film itu nggak terlalu gede bayarannya. Ya yang gede itu iklan sebenarnya. Kan ya. Iklan apa, kayak iklan sampo, iklan rokok, gede-gede itu bayarannya. Karena dia promosiin punya orang kan. Ini bisa istirahat. Ini si malam tinggi. Besok jadi. Mending mau istirahat lah. Tutup malaman ngobrol terus lagi ya. Udah lama nih ngobrol. Gak apa-apa nih di save ya. Oke. Buat apaan? Mumpung ketemu sayang.